Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Nizar Al-Ghifari, mahasiswa Prodi Informatika, Kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak pada pertemuan ke-16, yaitu tugas akhir atau ujian akhir semester, di mana di sini di dalam petunjuknya membuat video dengan durasi minimal 6 menit dan maksimal 15 menit dari salah satu tema dari materi-materi berikut, dan jawablah pertanyaan dengan mengacu pada konsep-konsep yang telah dipelajari selama semester ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tema. Kemudian saya memilih tema yang terakhir, yaitu organisasi penjamin mutu kualitas perangkat lunak, di mana di dalamnya ditugaskan untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab organisasi SQA dalam menjaga dan meningkatkan kualitas perangkat lunak, menjelaskan bagaimana struktur organisasi SQA dapat mendukung penjaminan mutu secara efektif, kemudian berilah contoh praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam organisasi SQA. Baik, di sini saya sudah membuat slide presentasi yang akan disampaikan pada video kali ini. Kita coba full screen kan ya, slideshow. Ya, baik. Pada slide ini atau pada PowerPoint ini saya mengambil judul organisasi penjaminan mutu kualitas perangkat lunak. Kembali saya sampaikan bahwa ini disampaikan oleh Alvin Nizar Al-Ghifari dari Prodi Informatika dari Kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Di dalam poin pertama, yaitu peran dan tanggung jawab organisasi SQA, di mana telah dipelajari di materi-materi sebelumnya bahwa dalam peran dan tanggung jawab organisasi SQA ini, yang pertama ada yang dinamakan dengan pengembangan kebijakan dan prosedur SQA. Di dalamnya menentukan kebijakan SQA yang sesuai dengan visi dan misi organisasi, kemudian menciptakan prosedur operasional standar untuk memastikan konsistensi dalam siklus pengembangan. Kemudian yang kedua ada pemantauan dan evaluasi proses pengembangan. Tentunya setelah tadi membuat kebijakan dan prosedur SQA, di sini harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pemantauan dan evaluasi proses pengembangan. Yang mana dalam hal ini harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap proses pengembangan perangkat lunak, kemudian menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk evaluasi efektivitas proses. Hal ini harus selalu terus dilakukan setelah selesainya proses pengembangan kebijakan dan prosedur SQA. Kemudian untuk peran dan tanggung jawab organisasi SQA yang selanjutnya adalah penyediaan sumber daya dan dukungan. Yang dimaksud penyediaan sumber daya dan dukungan di sini adalah menyediakan tim SQA yang terampil dan berpengalaman, kemudian memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan keterampilan tim. Hal ini sangat berkaitan untuk proses selanjutnya atau proses ketiga dalam peran dan tanggung jawab organisasi SQA. Kemudian yang keempat ada audit dan verifikasi kualitas, di mana dalam hal ini berkaitan dengan melakukan audit terjadwal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan SQA serta melakukan verifikasi kualitas produk perangkat lunak. Baik, kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu tanggung jawab organisasi SQA. Yang pertama, tanggung jawab pasti berkaitan dengan semua aspek. Terkhusus dalam organisasi SQA ini, yang pertama ada jaminan kualitas produk, yaitu memastikan produk perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ya, seperti bagaimana apakah mengecek atau menyesuaikan dengan tadi program kebijakan dan prosedur, atau seperti hal-hal lainnya yang bisa memenuhi standar kualitas yang ditetapkan tadi. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas produk. Kemudian yang kedua ada koordinasi dengan tim pengembangan. Hal ini otomatis akan selalu berkaitan erat pula, karena di dalam setiap organisasi koordinasi, komunikasi, kolaborasi itu pasti akan selalu ada. Yang pertama tentunya harus membangun kolaborasi erat dengan tim pengembangan, dan yang kedua memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan. Kita lanjutkan ke penyelenggaraan pelatihan mutu. Di dalam hal ini berarti harus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan agar organisasi SQA ini bisa berjalan lebih
maksimal lagi. Maka poin yang pertama yang dicantumkan di sini adalah mengelola program pelatihan mutu untuk tim pengembangan, dan yang kedua menyusun materi pelatihan yang relevan dengan perubahan industri. Karena patut kita ketahui bahwa industri itu berubah tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat pula, artinya selalu berkembang. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada pengembangan kultur mutu, yaitu membangun budaya mutu di seluruh organisasi. Kemudian ada mendorong sikap positif terhadap perubahan dan peningkatan berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk struktur organisasi SQA yang harus ada itu, pertama ada pemimpin tim SQA, di mana memiliki tugas dan fungsi atau job description-nya atau job desk, menetapkan arah dan tujuan tim SQA, mau dibawa ke mana nih kira-kira organisasi SQA ini. Kemudian organisasi koordinasi antara tim SQA dan tim pengembangan perangkat lunak, dan memimpin inisiatif peningkatan mutu. Hal ini menjadi layaknya sebuah pemimpin tim dari tim SQA, bagaimana bisa mengarahkan dan memimpin. Kemudian yang kedua ada analis mutu perangkat lunak. Adapun job description-nya atau job desk-nya adalah yang pertama melakukan evaluasi dan pengujian terhadap produk perangkat lunak, kemudian menetapkan metrik dan mengukur kinerja proses, kemudian yang terakhir ada memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan. Kemudian unsur yang keempat dalam struktur organisasi SQA ini ada ahli kebijakan SQA. Hal ini berkaitan erat dengan terancangnya dan bisa memperbarui kebijakan SQA organisasi, karena tadi berkaitan dengan bagaimana bisa membuat kebijakan-kebijakan dan prosedural-prosedural. Jadi kita membutuhkan ahli kebijakan SQA. Kemudian yang kedua memberikan panduan tentang standar dan praktik terbaik. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi peluang untuk peningkatan. Dan yang keempat ada proses atau sistem spesialis, yaitu yang pertama ada menganalisis dan meningkatkan proses pengembangan, dan yang kedua ada memberikan pelatihan dan dukungan proses, dan yang ketiga ada memastikan konsistensi penerapan proses. Keempat ini menjadi sangat penting untuk berada di dalam struktur organisasi SQA. Nah, kita lanjutkan ke dalam praktik terbaik dalam organisasi SQA, yaitu yang pertama harus adanya dokumentasi yang baik, karena mau bagaimanapun dokumentasi ini sangat-sangat diperlukan, entah itu untuk menjadi pelajaran ke masa lalu ataupun untuk pelajaran ke masa yang akan datang. Menjaga dokumentasi yang terperinci dan up to date tentunya harus kekinian, dan memastikan dokumentasi tersedia dan mudah diakses oleh semua anggota tim agar bisa menjadi bahan referensi untuk tim dalam organisasi SQA ini. Kemudian ada pelatihan berkelanjutan seperti memberikan pelatihan terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan tim. Tentunya dalam pelatihan ini tidak hanya berbasis teori tapi berbasis praktik juga, agar nantinya bisa meningkatkan keterampilan tim. Kemudian yang kedua ada mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan metodologi SQA. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi erat dengan tim pengembangan. Hal ini untuk terwujudnya hubungan yang kuat dan terbuka dengan tim pengembangan. Kemudian yang kedua ada mengintegrasikan kebijakan dan prosedur SQA ke dalam siklus pengembangan. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan alat dan teknik terbaru untuk pemantauan dan evaluasi, kemudian menerapkan umpan balik yang didapat untuk peningkatan berkelanjutan. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab SQA itu sangat penting dalam memastikan kualitas dan konsistensi produk perangkat lunak, melibatkan pengembangan kebijakan, pemantauan proses, penyediaan sumber daya, dan verifikasi kualitas. Kemudian untuk poin struktur organisasi yang mendukung, struktur yang baik memfasilitasi koordinasi efektif dan pemantauan yang efisien, kemudian peran yang jelas dan kolaborasi erat dengan tim pengembangan adalah kunci keberhasilan. Serta yang terakhir, praktik terbaik adalah dokumentasi yang baik, kemudian pelatihan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan meningkatkan efektivitas organisasi SQA. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan organisasi penjaminan mutu kualitas perangkat lunak dari mata kuliah penjaminan
penjamin kualitas perangkat lunak di semester 4 ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.